Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fiksi Cerita Novel Horor. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah dari tulisannya Kenanga Kinasih. Sebuah kisah yang berjudul Santet Mematikan dari Tanah Kalimantan Parang. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Kala itu sore hujan deras mengguyur kampung tempat tinggal Awi. Sejak siang awan gelap memang sudah menggantung rendah di langit. Tidak lama setelah azan asar, hujan pun turun dengan deras. Suara gemuruh air yang jatuh diselingi gelegar petir yang sesekali terdengar dari kejauhan, menambah kesan mencengkam di sore itu. Kampung Awi yang biasanya ramai oleh suara anak-anak bermain bola di tengah lapangan, kini sunyi. Tidak ada anak yang berani bermain di hujan pertama setelah kemarau panjang. Jalan tanah yang saat itu berbanjiran air deras mengikuti kontur tanah yang turut naik. Lumpur kecoklatan mengenang sebagian jalan yang berlubang. Di dalam rumah Awi lampu minyak sudah dinyalakan, memberikan cahaya kekuningan yang hangat. Awi duduk di dekat jendela sambil memandang keluar. Matanya menatap lekat ke arah jalanan yang mulai tergenang air. Dari dapur terdengar suara ibunya yang tengah memasak. Lantai rumah yang terbuat dari papan kayu berderak pelan saat Awi beranjak ke arah pintu. Dibukanya pintu depan yang menghadap ke halaman rumah. Beberapa daun pisang berkulai lemas terkena deras hujan. Sementara Awi pun meringis menahan dingin karena tepaan angin yang berembus bersamaan dengan terpaan air hujan. Awi dengan cepat menutup telinga sambil sedikit menunduk saat kilat menyambar mengerangi seluruh kampung. Dalam sekejap memperhatikan siluet rumah-rumah dan pepohonan yang berdiri kokoh, seolah mengikatkan bahwa meski sepi dan gelap, kampung itu masih hidup. Dari kejauhan suara azan mulai terdengar. Suara merdu itu menyelinap di antara gemuruh hujan memanggil warga untuk beribadah. Awi kembali menutup pintu saat sudut matanya menangkap pintu tetangga depan rumah terbuka sedikit. "Di mana payung kita, Mah?" teriak Tini kepada ibunya. Awi bergegas masuk ke dalam rumah, lantas mengintip Tini dari balik pintu. Ia malu bertemu dengan bunga desa itu. Terlebih lagi, Tini tidak pernah menyapanya, walau mereka bertetangga dekat. Kening Awi berkerut saat ia melihat Tini pergi menembus hujan tanpa menggunakan payung. Dia ingin meminjamkan payung, tetapi takut ditolak oleh Tini. Awi pun menutup pintu lebih rapat, berusaha melupakan Tini. Terlebih lagi, ibunya sudah tadi memanggil menyuruh Awi agar segera mengambil wudhu. "Rumah ini macam-macam saja, hari hujan kah disuruh menukar gula?" gumam Tini sambil berjalan cepat. Di bawah hujan yang deras, tadi ibunya menyuruh Tini untuk membeli gula karena ayahnya ingin minum teh. Hanya saja stok gula di rumah habis, sehingga Tini yang disuruh membeli ke warung. Tini tidak keberatan kalau saja harinya masih terang, tapi sekarang sudah hujan lebat dan azan maghrib pun sudah berkumandang. Ia semakin menggerutu karena jalan menuju warung Lujak Anwar berlumur dan dipenuhi genangan air. Setiap kali melangkah, timbul suara saat kakinya menyentuh tanah dan becek. Hujan deras membuat bajunya basah. Dalam waktu singkat, baju itu kini menempel kotoran tanah pada tubuhnya yang menggigil kedinginan. Rambutnya yang panjang dan hitam sudah lebih dulu basah, menempel di wajah juga lehernya. Setiap langkah terasa, namun tetap berusaha cepat agar bisa segera kembali ke rumah, lalu mandi membersihkan diri. Barang ia sampai begitu di warung Lujak Anwar. Di sana dia bisa berteduh walau hanya beberapa saat. Warung Julak Anwar berukuran kecil dengan rak-rak kayu yang penuh dengan berbagai kebutuhan sehari-hari. Di sudut warung ada sebuah meja dan bangku kayu yang saat itu tertata untuk orang yang menunggu pelanggan. Saat itu juga Tini duduk-duduk di sana sambil mengobrol bersama Julak Anwar ataupun istrinya. Tini menggigil saat memasuki warung. Bajunya yang basah membuatnya merasa tidak nyaman. Ia menggosok-gosokkan kedua lengan, berusaha menghangatkan diri. Di sudut ruangan seorang pemuda bernama Uji yang dikenalnya sebagai berandalan di kampung itu, duduk sambil menyandarkan kaki di atas meja. Uji pun langsung menyadari kehadiran Tini. Ia bersiul menyapanya.
ada Tini, bunga kembang desa sekaligus tambatan hatinya. Serunya dengan nada menggoda, senyumnya melebar, matanya menatap penuh nafsu ke seluruh tubuh Tini. Tini menunduk, dia tidak mau melirik Uci sama sekali. Tatapan Uci membuatnya merasa risih, sehingga ia lekas mencari pemilik warung agar bisa segera menyelesaikan urusannya. Julak Anwar muncul dari belakang. Lelaki yang memang masih memiliki hubungan kerabat jauh dengan ayahnya. Saat melihatnya, mencari apa lu? Tanyanya sambil mengelap tangan dengan menggunakan lap. Ia memang terbiasa memanggil Tini dengan sebutan Aluk, karena sudah menganggapnya sebagai keponakan sendiri. Nukar gula lolak. Julak Anwar mengambil sekantong gula berukuran 1 kilo dari rak, lalu menyerahkannya kepada Tini. Gadis berkulit kuning langsat itu merongoh saku bajunya, mengambil beberapa lembar uang yang sudah sedikit basah. Saat itu Julak Anwar memperhatikan kondisi Tini yang sudah basah kuyup terkena hujan. "Kenapa ndak bawa payung lu?" tanya Julak Anwar, khawatir. "Rusak Julai," jawab Tini sambil tersenyum tipis. "Tetapi apa mau minum teh? Terpaksa ulun hujan sedikit." "Apa kamu itu tuh? Tidak bisa menunggu sedikit," menyuruh anak gadisnya di tengah hujan begini. "Sudah maghrib pula," ucap Julak Anwar sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. "Jual lu, tukar," sautin Tini untuk menanggapi akad jual beli yang sudah lazim di kampungnya itu. Saat Tini beranjak untuk keluar dari warung, Uci bergegas berdiri untuk mendekatinya. "Biar ku antar pulang, Tin. Kasihan kamu basah begitu," ucap Uci dengan nada menggoda. "Gak usah," jawab Tini pendek sambil berlari menerobos hujan meninggalkan warung Julak Anwar. Uci yang saat itu memperhatikan gerak tingkah laku Tini. Matanya menatap tajam. Setelah beberapa detik kemudian, ia berjalan menuju Julak Anwar yang sedang melinting tembakau. "Berapa kopiku tadi, Lak?" tanyanya sambil mengeluarkan dompet. Julak Anwar mengerutkan kening. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres dari gerak-gerik Uci saat itu. Saat ia memandang Tini. 2.000 saja, jawabnya sambil terus memperhatikan tingkah Uci. Uci merogoh dompet dan mengeluarkan uang kertas yang sudah kusut. Ia meletakkannya di meja tanpa mengucapkan apa-apa. Julak Anwar menerima uang itu, tapi matanya tidak lepas dari Uci yang keluar dari warung. Ia merasa semakin curiga, terutama ketika melihat arah dituju Uci adalah jalan yang sama dengan yang diambil oleh Tini. Di luar warung hujan pun semakin deras, menciptakan genangan air yang semakin dalam di jalan tanah berlumpur. Tini mempercepat jalannya, berusaha melawan dingin yang menusuk hingga ke tulang yang membuatnya menggigil. Setelah sampai di rumah, "Aku harus segera mandi agar tidak garing," pikir Tini. Baru saja ia berpikir begitu, mendadak saja ia bersin berkali-kali. Wajah Tini semakin masam karenanya. Ia tahu jika Uci mengikuti dari belakang. Dengan langkah mantap, wajahnya menyeratkan niat buruk, ditambah pula dengan senyum licik yang tersungging di bibir. Sementara itu, Julak Anwar bergegas berdiri di depan warung agar ia dapat melihat lebih baik. Ya, seluruh warga kampung sudah mengenal Uci sebagai pemuda yang suka membuat masalah. Julak Anwar tidak ingin jika hal buruk terjadi pada Tini. "Luh, hati-hati," seru Julak Anwar meskipun suaranya nyaris tenggelam dalam derasnya hujan. Menoleh sebentar lalu mempercepat langkahnya. Matanya sempat melebar saat ia tersadar ada Uci di tengah mengikuti dari belakang. Dia tahu betul kalau rumah Uci berbeda arah dengan rumahnya. Namun apa yang dilakukan pemuda itu di belakangnya? Tini, tunggu sebentar," ucap Uci dengan nada yang dibuat-buat agar terdengar ramah. "Kenapa?" tanyanya dengan suara bergetar menahan takut. "Biar ku temani pulang. Kasihan Tini yang cantik begini pulang sendiri," kata Uci. Tini takut dan dia memundurkan satu langkah. "Tidak usah," jawab Tini mencoba untuk berlaku setenang mungkin. Uci mengerutkan kening kecewa atas penolakan Tini. Dia ingin maju selangkah lagi untuk mendekati Tini. "Rumah kemenakanku sudah parak, Ci. Biar aku saja yang mengawasinya dari sini. Kamu pulang saja ke rumahmu sendiri," seru Julak Anwar nyaring.
ia ternyata masih berdiri di depan warung. Uci menoleh ke arah Julak Anwar dengan tatapan kesal, tapi tahu kalau orang tua itu tidak akan mundur. Walau dengan enggan, Uci memutuskan untuk tidak memancing perkara lebih lanjut. "Sok cantik," katanya pada Tini, sebelum akhirnya dia berbalik dan berjalan menjauhi Tini. Tini menghela napas lega, ia berlari kecil. Beruntung Julak Anwar berbaik hati padanya sehingga bersedia mengawasi dari depan warung. Dan Tini tahu bahwa meskipun hujan deras disertai angin ribut, dia lebih aman pulang sendirian daripada harus bersama Uci. Entah apa yang akan dilakukan pemuda berandalan itu. "Bah, kenapa diam di luar? Cepat masuk, nanti masuk angin." "Iya." Sebenarnya Julak Anwar berniat berdiri lebih lama demi memastikan Tini bisa sampai di rumah dengan selamat. Tapi suara istrinya memanggil Juan Anwar dari dalam warung. Julak Anwar pun akhirnya kembali masuk ke dalam. Namun Julak Anwar saat itu merasa lega karena Uci sudah berjalan ke arah yang berbeda. Dia yakin keponakannya itu sampai di rumah dengan selamat. Akan tetapi Julak Anwar ternyata salah menduga. Tini tidak pernah sampai lagi ke rumahnya. Keluarga Tini mulai merasa gelisah ketika gadis itu tidak juga pulang setelah disuruh membeli gula oleh ibunya. Ibunya mondar-mandir di ruang tamu dengan wajah cemas sambil sesekali menengok keluar rumah. "Abah, mana Sila? Kenapa belum pulang juga?" tanyai Bunda Tini yang sudah tidak sabar menunggu anaknya datang. Paman Harun menggelengkan kepala, tidak ambil pusing. Mungkin ia belum pergi dari warung Julak Anwar karena hujan masih deras. Mungkin selawas ini dia sudah tahu kita mau minum teh. Buat apa lagi berlama-lama di warung Julak Anwar? Tidak bisa lagi menahan kecemasannya, ibunya cepat menyusul ke sana. "Bah, aku takut Tini kenapa-napa." Paman Harun merenggangkan badan yang terasa pegal setelah seharian mencangkul di halaman belakang. Dia akhirnya keluar dengan daun pisang untuk melindungi kepalanya dari derasnya hujan. "Kak, ada Tini?" tanya Paman Harun pada Julak Anwar yang sedang bersiap untuk menutup warung. "Tadi Tini kesini mau beli gula. Setelah itu dia langsung pulang." Julak Anwar mulai gugup kala ia melihat ekspresi Paman Harun tegang. "Tapi Tini belum sampai di rumah." "Belum Kak, makanya kami semua gelisah menunggu Tini. Harusnya dia sudah datang sejak tadi." "Rumahnya Tini sudah gelisah karena Tini belum pulang." Paman Harun bergerak gelisah. "Apa mungkin ke rumah kawannya dulu?" tebak Julak Anwar. Walaupun ia sendiri ragu, tadi pakaian Tini sudah hampir basah seluruhnya. Mustahil Tini mampir ke rumah temannya dalam keadaan seperti itu. Julak Anwar tahu kalau Tini tidak memiliki banyak teman gadis sebayanya. "Apa ke rumah Sari?" tanya Pak Harun tak yakin. "Coba tanya ke sana dulu. Mudah-mudahan ia ada di rumah Sari." Julak Anwar mengusulkan. Dadanya mulai berdebar karena merasakan firasat buruk. Paman Harun pun mengangguk, lantas bergegas mencari Tini ke rumah Sari. Akan tetapi ia tidak menemukan Tini sama sekali. Tidak lama kemudian seisi kampung pun gempar. Mereka semua mendengar kabar hilangnya Tini di waktu maghrib. Berbagai praduga muncul. Sebagian besar warga mengira Tini diculik hantu beranak. Terlebih lagi karena sampai tengah malam Tini tidak juga muncul. Warga pun segera memutuskan untuk melakukan pencarian di berbagai tempat di sekitaran kampung. Paman Harun, Acil, Imai, dan Julak Anwar bergabung dengan beberapa tetangga yang ikut membantu pencarian. Mereka mencari di setiap sudut kampung, memanggil-manggil nama Tini sambil memukul nyiru dan alat dapur lainnya. Seluruh tempat sudah dicari, namun gadis cantik itu masih juga belum ditemukan. "Kita coba ke kebun durian di belakang kampung," usul salah satu tetangga. Rombongan pencari pun berhenti sebentar. Kebun durian di belakang kampung itu sudah lama terbengkalai. Pemilik pergi ke kota sejak bertahun-tahun lalu dan tidak ada lagi yang mengurus kebun mereka. "Ah, aku takut ada ular." "Ya udah, kamu jangan ikut." Dalam rombongan pencarian bukan hanya Awi yang keberatan. Beberapa orang yang masuk dalam rombongan pencari pun sempat merasa khawatir juga. Namun ketakutan mereka tidak berlangsung lama karena Acil Imai memohon agar pencarian terus dilakukan.
Kebun durian di malam hari sangatlah gelap, hanya ada cahaya dari senter yang mereka bawa. Semua menatap waspada sambil terus memanggil-manggil nama Tini. Acil Imai berjalan cepat dipimpin rombongan dengan rasa tak sabar. Akan tetapi dia justru terjelebab ketika menabrak akar durian yang menyepul ke tanah. Ia menjerit lalu menangis histeris, seraya menyebut-nyebut nama anaknya. Tini, Tini. Semua yang ikut dalam rombongan segera berlari ke arah Alimai. Di bawah pohon durian yang besar, mereka menemukan tubuh Tini terbaring tidak bergerak. Wajahnya pucat, matanya terbelalak kosong dengan tubuh yang sudah dingin. Tidak ada lagi pakaian yang menutupi tubuh polosnya. Paman Harun berlutut, ia meraung saat memeluk tubuh Tini yang kini sudah tidak bernyawa. Tini, bangun, bangun. Suara Parau penuh kepedihan. Air matanya bercucuran, rasa bercampur dengan air hujan. Sementara Aci Imai sudah sejak tadi roboh ke tanah. Ia pingsan kalau melihat keadaan anaknya yang sangat mengenaskan. Para tetangga yang ikut mencari hanya bisa terdiam. Wajah mereka menunjukkan kesedihan sekaligus ketidakpercayaan. Mereka tidak menyangka jika pencarian ini akan berakhir dengan menemukan jenazah Tini. Beberapa dari mereka berdoa dalam hati, berharap Tini tenang di alam sana. Julak Anwar hanya bisa berdiri terpaku kala melihat jenazah Tini. Timbul perasaan bersalah karena tidak mengantar Tini langsung ke rumahnya. Kalau saja itu yang dilakukan Julak Anwar, mungkin gadis itu masih hidup. Ya Allah, ampuni aku. Ulun bisiknya pelan-pelan, penyesalan. Hujan deras kembali mengguyur kampung. Mereka seolah langit menangis atas kehilangan Tini. Keluarga Tini pulang dengan hati yang hancur saat membawa jenazah Tini untuk dimakamkan. Berita tentang kematian Tini menyebar cepat ke kampung, membuat seluruh warga terpukul. Rumah Tini segera disesaki oleh para tetangga yang datang untuk ikut mendoakannya. Paman Harun tidak ikut masuk ke dalam rumah. Ia berdiri di halaman sambil memandang langit yang hitam kelam. Di telinganya terngiang cerita Julak Anwar tentang Uji yang berusaha mengikuti Tini. Kesaksian Julak Anwar di maghrib yang naas itu membuat Paman Harun yakin jika yang membuat Tini seperti itu adalah Uji. Pelaku pembunuhan Tini terlebih lagi, sejak dahulu ia memang sudah melihat Uji, sering merayu anaknya. Walau sudah sering ditolak, Paman Harun berjalan menuju rumah besar berbahan kayu ulin yang ditakuti oleh banyak orang. Hanyalah orang-orang terdesak oleh keadaan yang nekat datang ke sana. Pemiliknya bernama Kai Idam dengan 5 orang istri yang tinggal bersama. Dalam satu rumah, konon usia Kai Idam sudah 100 tahun lebih, tetapi penampilannya masih terlihat seperti 40 tahun. Ada apa? Ikam datang tengah malam ke sini, Kairun? Tanya Kai Idam saat membukakan pintu. Sebelum Paman Harun sempat mengetuknya, Paman Harun menangis tanpa malu di depan Kai Idam. Ingus meleleh dari hidungnya. Anakku, anakku, anakku mati dibunuh, kata Paman Harun. Di dalam isak tangisnya, Kai Idam pun mengerti apa alasan Paman Harun datang ke rumahnya. Ayo masuk dulu, ujar Kai Idam. Lantas ia menoleh pada istri mudanya yang baru beberapa bulan lalu dinikahi. Buatkan teh untuk Harun, kasihan dia. Kata orang-orang, Ki Idam bisa memarang Maya, ucap Paman Harun. Setelah duduk di atas tikar pandan, Kiai Idam menatap Paman Harun dalam-dalam, mencoba menilai keseriusannya. Niatnya setelah beberapa detik, ia berkata, ini bukan main-main Harun. Marang Maya bukanlah main-main. Paman Harun mengangguk, kedua tangannya mengepal membentuk tinju. Ulun siap Kai, apa saja syaratnya, ulun akan laksanakan. Ini tidak segampang yang kau pikirkan. Ada banyak persiapan yang harus dilakukan. Paman Harun lagi-lagi mengangguk. Kai Idam pun menjelaskan apa saja yang harus Kai Harun lakukan. Yang pasti Kai Harun tidak bisa melakukan di malam yang sama. Kai Idam harus meminta tolong Balian yang memiliki kemampuan mumpuni dalam melakukan parang maya. Asal kau tahu, bukan aku yang akan melakukan ritual ini. Kai Idam kembali menjelaskan kepada Kai Harun. Nah, sekarang kamu pulanglah.
urus pemakaman anakmu, dan aku akan mengabarimu beberapa hari lagi. Aku akan pergi dulu ke rumah balian kenalanku itu. Paman Harun pun pulang setelah membuat kesepakatan dengan Kai Idam. Rasa sakit hati membuat Paman Harun tidak bisa berpikir jernih. Sementara itu, Uji yang masih berada di dalam rumah pun membuat perasaannya sama sekali tidaklah tenang. Begitu mendengar kematian Tini, ia pun langsung mengambil tasnya diam-diam. Ia mengambil tas ransel, lalu diisi dengan pakaian secukupnya. Ia lalu pergi tanpa pamit kepada keluarganya. Uang simpanan sang ibu pun digasak Uji sebagai bekal melarikan diri ke rumah kerabat yang ada di kota. Beberapa hari kemudian, Paman Harun pulang berdua. Kai Idam setelah pemakaman Tini, Paman Harun segera mengikuti Kai Idam, menemui Balian yang bersedia menolong mereka. Wajah Paman Harun tampak keras karena duka dia tidak membalas sapaan salah satu tetangga. Pikirannya dipenuhi ritual parang maya yang disaksikannya tadi malam. Dia hanya menunggu dalam hitungan hari sampai kabar yang dinantikannya tiba. Senyum Paman Harun timbul ketika mengetahui kabar Uji sakit parah lalu meninggal dengan penuh penderitaan. Uji meninggal di hari yang rencananya akan dikubur setelah azan zuhur, kata Julak Anwar saat Paman Harun minum kopi di warungnya. Meninggal? Tanya Paman Harun tanpa sedikit pun menunjukkan rasa simpati. Bagaimana dia meninggal? Julak Anwar memandang Paman Harun. Perasaannya mengatakan lelaki itu pasti tahu betul bagaimana cara Uji meninggal. Akan tetapi ia segera menepis prasangka itu. Tidak ada bukti adik sepupunya yang bertanggung jawab. Salah-salah nanti Julak Anwar tega memfitnah orang yang sedang kemalangan. Pemakaman Uji berlangsung dengan cepat dan sunyi. Hanya kerabat dekat yang hadir. Hampir semuanya berasal dari anggota keluarga Uji sendiri. Uji dimakamkan di samping rumah, sama seperti yang biasa dilakukan oleh warga kampung lain. Liang kubur sudah siap, walau berisi air akibat hujan lebat yang masih turun. Rudi, kakak sulung Uji yang berdiri tak jauh dari liang kubur, memegang tangan ibunya yang menangis terseduh-seduh. Wajah sang ibu pucat karena menanggung kesedihan. Masih belum sembuh sakit hatinya karena Uji dituduh sebagai pembunuh. Kini anaknya pun meninggal dunia karena penyakit misterius. Uji anakku, kenapa ini harus jadi padamu? Rata pendengaran suara lemah, matanya bengkak karena menangis tanpa henti. Selama beberapa hari, kerabat lainnya berdiri dalam diam. Beberapa dari mereka menunduk dengan ekspresi yang suram. Mereka tahu bahwa Uji memiliki reputasi buruk di kampung, tetapi tetap saja dia masih bagian dari keluarga mereka. Pemakaman pun dilakukan mesti tidak banyak orang yang ikut mendoakan. Rencananya, acara tahlilan juga hanya dihadiri oleh para kerabat, bukan hanya keluarga Uji yang berduka. Kerabat ini pun menanggung kesedihan yang sama. Wajah Acil Imai masih basah oleh air mata. Matanya terlihat hampa. Tiap kali mengingat kematian anaknya 3 minggu lalu, Ani, adik dari Tini, duduk di sudut ruangan, menangis dalam diam. Memeluk erat boneka pemberian mendiang kakaknya. Hati Paman Harun pun belum tenang, dipenuhi dengan rasa kehilangan, yang mungkin tidak akan pernah bisa hilang. Dia tidak bisa menghilangkan bayangan wajah Tini dari pikirannya. Setiap sudut rumah, setiap jalan kampung semua mengingatkannya pada putri sulungnya yang tercinta. Tanpa terasa malam pun tiba. Suasana malam di kampung menjadi sangat mencekam. Langit gelap tanpa bintang, mendung kembali datang. Angin berdesir pelan membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Setiap rumah di kampung itu tertutup rapat, dengan jendela dan pintu yang terkunci. Sayup-sayup terdengar rintihan pelan, yang entah dari mana datangnya. Semula terdengar samar seperti hembusan angin yang berbisik, tetapi semakin lama, suara itu semakin jelas. Seperti ada orang yang tengah menanggung siksaan berat. Seluruh anggota keluarga Uji berpandangan ngeri. Mereka pun masuk ke kamar masing-masing dan berbunyi di dalam kelambu. Bukan hanya keluarga Uji yang mendengar, warga kampung yang masih terjaga juga menerima teror yang sama. Tidak ada yang berani berbicara keras-keras, bahkan tidak ada yang berani mengintip keluar jendela.
Suara rintihan itu pun terdengar begitu familiar bagi mereka. Julak Anwar yang belum menutup warung bergegas menarik tangan istrinya. "Ayo cepat masuk kamar, warung kita tutup." Belum tutup istrinya protes, tetapi Julak Anwar ngotot padanya. Julak Anwar yakin warungnya akan baik-baik saja malam ini. Lagi pula orang mana yang berani berkeliaran. Mereka semua mendengar tangisan menyayat hati tanpa sumber yang jelas. Tapi, ujar istrinya ragu. Julak Anwar berbisik, "Kita semua harus tetap di dalam rumah, jangan sampai ada yang keluar," ucap Julak Anwar kepada sang istri. Sang istri pun masuk ke dalam kelambu, sementara ia berjalan ke jendela, mengintip sedikit dari tirai jendela. Di luar tidak melihat apapun, kecuali kegelapan yang pekat dan bayangan pohon yang bergerak tertiup angin. Suara rintihan terus berlanjut sepanjang malam, terdengar di seluruh kampung, seolah tengah merasakan penderitaan yang luar biasa sakitnya. Suasana semakin mencekam, tidak ada seorang pun yang bisa tidur dengan tenang malam itu. Warga hanya bisa berdoa agar malam segera berlalu menjelang subuh. Suara rintihan itu perlahan menghilang, menyisakan keheningan yang menakutkan. Warga kampung masih tidak berani keluar rumah. Semua menunggu hingga matahari terbit sebelum membuka pintu mereka. "Uji jadi hantu," ujar salah satu warga saat pergi menuju minum kopi di warung Julak Anwar. "Ah, belum tentu si Uji. Siapa tahu itu hantu yang lain." Kila yang lain, ia melirik ke arah Julak Anwar yang sibuk merebus air, lalu berbisik, "Bisa saja itu suara si Tini." "Hus, masa Tini? Tini itu gadis baik-baik. Dia itu pendiam, gak pernah menyusahkan orang lain semasa hidupnya. Mana mungkin dia berketayangan." Temannya yang berbicara menyahut tegas, "Tapi dia meninggal dengan cara mengenaskan. Bisa saja dia mati penasaran." Julak Anwar yang berada menegur. Para pembeli yang mulai keterlaluan, wajahnya merah padam. Ia tidak terima keponakannya dikira menjadi hantu penasaran. Dua lelaki yang sibuk berbicara itu terkejut. Mereka buru-buru membayar kopi yang belum sempat diminum, lalu bergegas pergi karena ingin segera menghadap ke sawah. Ibunda Uji Tembanggu di teras depan rumah. Wajahnya sudah tebal menahan malu sejak dulu, karena ulah Uji yang seringkali membuat keributan di kampung. Anaknya memang sering mabuk, sering menggoda gadis seusianya, pernah juga mencuri ayam atau pisang milik tetangga. Dia sudah terbiasa menerima amukan warga yang datang karena merasa dirugikan Uji. Ada pula orang tua yang meradang tak terima karena anaknya digoda Uji. Akan tetapi itu hanya kenakalan Uji. Dia tahu betul, tidak pernah sekalipun Uji berkelahi atau menyakiti orang lain. Almarhum anaknya itu hanya besar mulut, tetapi tak berani berhadapan langsung dengan lawannya. "Kamu percaya kalau Uji yang membunuh?" ujarnya pada Rudi, anaknya yang paling tua. Rudi membisu beberapa saat. Sejujurnya ia juga tidak tahu apa benar kalau Uji sudah membunuh, karena dia tahu dia sama sekali adiknya toh sudah meninggal dunia setelah tiba-tiba sakit parah saat berada di rumah kerabat Uji. Dia lumpuh dengan banyak luka misterius yang bermunculan di kesekujur tubuhnya. Pak Mantri yang menangani Uji angkat tangan. Adiknya menderita selama beberapa hari sampai akhirnya meninggal dunia. Rudi menghela nafas. Dari ciri-cirinya kemungkinan Uji terkena parang maya karena tuduhan membunuh Tini. "Cari apa yang pian mau, Mak?" tanya Rudi kepada ibunya. Ibunya mengesap air mata yang kembali muncul, walaupun sudah berhari-hari menangis. "Uma cuma berharap suatu hari nanti akan ketahuan siapa yang sedang membunuh Tini." Di lain tempat, Aci Imai membawa bunga rampa yang baru saja dibeli di pasar, yang ingin dia taburkan di makam Tini. Namun saat dia tiba di makam, Aci Imai terkejut melihat keadaan makam Tini yang terlihat sudah berantakan, seolah-olah ada yang ingin keluar dari dalamnya. Ada lubang kecil menganga di dekat nisan. Aci Imai pun saat itu ketakutan. Dia pun berlutut. Pandangannya terpaku pada lubang di dekat nisan. "Ya Allah, apa yang terjadi?" kumamnya dengan suara bergetar. "Apa mungkin tadi malam itu suara tangisan Tini?" Acil Imai bergegas menutup lubang kecil dengan tanah. Ditaburkannya bunga rampai sambil berdoa sebisanya.
Tidak boleh ada satu orang pun yang tahu kejadian ini, pikir Aji Imai. Ia berusaha menutupinya dari para tetangga yang seringkali ingin tahu. Sepanjang hari, Acil Imai bertingkah gugup. Ia tidak memasak, tidak melakukan apapun kecuali memandangi kubur anaknya yang persis berada di halaman rumah. Beberapa kali ia terkejut saat ada yang memanggil Acil Imai. Takut ada orang yang menyadari lubang kubur Tini. Walau ia sudah berusaha menutupinya, jarum pendek belum lagi menunjukkan angka 6, tetapi warga sudah menutup pintu dan jendela lebih awal daripada biasanya. Julak Anwar pun menutup warungnya. Ia meminta pembeli yang tersisa agar segera pulang sebelum maghrib. Tiba malam harinya, suasana kampung kembali sunyi. Angin dingin berhembus pelan, membuat dedaunan bergesekan dan menambah suasana mencekam. Awi menemani ibunya yang sedang mempersiapkan makan malam di dapur. Lampu minyak menerangi ruangan dengan cahaya redup yang berkedip-kedip. Tidak banyak yang mereka siapkan untuk makan, hanya gari haruan dan sambal terasi. Yang penting semua bisa tidur nyenyak tanpa kelaparan. Sejak Tini meninggal dunia, keluarga mereka selalu dicekam ketakutan, sebab Tini kerap kali muncul di rumah mereka. Akan tetapi Ibunda Awi memutuskan untuk merahasiakannya. Ibunda Awi menduga kalau Tini akan mengganggu mereka. Roh Tini gentayangan meninggalkan dunia karena meninggal secara tragis. Biasanya roh penasaran itu akan hilang setelah 7 atau 40 hari. Meski beranggapan begitu, tetap saja dia tidak berani berada di dapur pada malam hari. Terlebih lagi setelah kemarin malam ada suara tangisan yang terdengar di segala penjuru kampung. "Panggil abahmu, Wi," ucap ibunya setelah selesai mengulek sambal. Awi pun menurut. Dia masuk kamar ayahnya untuk mengajak makan malam. Dia tak tahu sang ibu mendadak merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Dia berhenti bergerak, matanya memandang sekeliling dapur. Dan jantungnya berdegup kencang. Dari sudut matanya dia bisa melihat bayangan bergerak di pojok ruangan. Kedua lutut Ibunda Awi bergetar saat tubuhnya berpaling ke arah bayangan itu. Berada di sudut dapur, berdiri sosok berambut panjang terurai, menutupi wajah tubuhnya yang memakai terusan berwarna putih. Tetapi bagian bawahnya dipenuhi bercak merah gelap darah. Tampak mengalir dari pangkal paha, menciptakan genangan kecil di lantai kayu. Wajah Ibu Awi berubah pucat, seperti kertas. Mulutnya terbuka lebar tetapi tidak ada suara yang keluar. Matanya membelalak begitu ia mengenali sosok yang berdiri di depannya. Lalu dia jatuh pingsan di lantai dapur. Piring yang dipegangnya terjatuh, pecah berkeping-keping, membuat penghuni rumah yang lain berhamburan ke dapur karena mendengar suara gaduh. Abah Awi ternyata melihat istrinya terbaring di antara pecahan kaca itu. Ia segera mengangkat ibunya Awi, lalu membawanya ke kamar. Dalam keadaan panik, dia tidak terlalu memperhatikan sosok putih yang berdiri di pojok dapur. "Ambilkan minyak angin," perintah Abah kepada Awi. Anak semata wayangnya itu, Awi, bergegas mengambilkan minyak angin, lalu mengoleskannya di kaki sang ibu yang dingin. Kemudian mendekatkan minyak berbau pedas menyengat itu ke hidung ibunya. Ibu Awi mengerang, matanya terbuka perlahan. Ia menatap lemah ke arah Awi dan juga suaminya yang sedang cemas itu. "Minum, Mbah," pintanya kepada Abah Awi. Pada suaminya, ia pun segera membantu. Ia duduk agar bisa minum. Napas perempuan yang sudah tidak muda lagi itu berangsur kembali normal. "Aku sudah bisa bangun," ujarnya sambil berusaha berdiri. Akan tetapi ketakutannya datang lagi saat ia melihat sosok Tini kini berdiri di depan pintu kamar. Mata Ibu Awi kembali buram, disusul rasa sakit yang tajam di dadanya. Wajahnya berubah menjadi merah, kemudian pucat pasi. Ia jatuh terduduk karena kedua kaki yang mendadak terasa lumpuh, sehingga tidak bisa digerakkan. Ketika ia mencoba berbicara, suaranya terdengar tercekat. Abah Awi menyadari bahwa sesuatu yang serius kini sedang terjadi. "Mak, Ikam kenapa?" ucap Abah Awi sambil mengguncang-guncangkan bahu istrinya. Awi melompat keluar, meminta bantuan tetangga. Dengan cepat beberapa warga yang terbangun dari tidur mereka datang untuk membantu. Sebagian dari mereka berusaha mencari pinjaman mobil dari pembakalan.
Sementara yang lain mengurus keluarga. Awi tidak lama kemudian, mobil pembakar pun datang. Tubuh Ibunda Awi digotong masuk ke dalam mobil. Kondisinya semakin memprihatinkan, sehingga mereka kian berburu-buru. Sesampainya di rumah sakit, dokter dan perawat bergerak cepat memeriksa Ibunda Awi dan melakukan tindakan medis yang diperlukan. Wajah dokter terlihat serius saat mereka berkomunikasi dengan pihak keluarga mengenai tentang kondisi Ibunda Awi. Setelahnya Abah Awi duduk bersandar di kursi tunggu, tangan yang menggenggam tasbih bergetar kuat. Awi duduk di sampingnya sibuk dengan pikirannya sendiri. Suasana di ruang tunggu rumah sakit terasa sunyi malam itu. Hanya terdengar suara langkah kaki dan percakapan pelan para staf medis. Beberapa jam berlalu sebelum dokter akhirnya keluar dari ruang gawat darurat. Wajahnya tampak lelah, tetapi ada sedikit kelegaan. Kondisi ibu ini cukup serius. Beliau terkena serangan stroke, kata dokter dengan nada menenangkan. Kami akan melakukan perawatan insentif, tapi kita masih harus menunggu dan melihat bagaimana nanti perkembangannya. Abah Awi mengangguk. Ia sedikit lega karena istrinya sudah mendapatkan perawatan yang diperlukan. Wi, besok ambil surat tanah yang Abah simpan di lemari. Abah mau menawarkan kebun karet kita ke pembakar untuk membayar biaya rumah sakit. Kenapa kita tidak pinjam ke Julak Anwar ataupun Paman Harun, Bah? Abah Awi menatap lekat anaknya. Bibirnya bergetar, seakan menandakan ada sesuatu yang dia tahan. Apakah kamu tidak malu meminta bantuan pada keluarga yang sudah kamu sakiti? Awi seperti disambar petir ketika mendengar ucapan abahnya. Apa maksud Abah? Kamu tahu apa maksud Abah. Kamu juga tahu apa yang membuat umamu sakit seperti ini. Awi meremas tangannya dengan kuat. Lidahnya begitu keluh. Awi diam karena takut. Umahmu sakit hati jika ia mengetahui anaknya telah melakukan perbuatan keji. Tapi sepertinya tanpa Abah bicara pun, Uma juga sudah tahu. Tapi pura-pura tidak tahu. Punggung Abah Awi mengguguk karena tekanan perasaan bersalah. Bagaimana? Ucap Awi gagap karena takut. Perutnya terasa melilit sehingga keringat dingin pun menetes. Bagaimana Abah tahu maksudmu, ha? Awi mengangguk. Iya, Abah melihat sendiri. Kamu menyeret Tini ke kebun durian. Ucap abahnya sambil meremas rambut kuat-kuat. Sebenarnya saat itu Abah sempat menyusulmu untuk mencegah kamu supaya tidak melukai Tini. Tapi sebelum Abah menemukan Tini, kamu sudah pulang terlebih dahulu. Kalau Abah memang sudah tahu, kenapa Abah tidak melaporkanku ke polisi? Mata Abah Awi basah. Iya, hal yang sama pada dirinya sendiri. Berulang-ulang kali menanyakan hal yang sama pada dirinya. Rasa sayang pada anak laki-laki satu-satunya itulah yang menghambat niatan Abah Awi. Dia menjadi lebih lega saat mendengar semua warga mengatakan jika Ujilah yang sudah membunuh Tini. Terlebih lagi ketika Uji meninggal dunia akibat parang maya yang dikirimkan oleh Paman Harun. Abah Awi sempat mengira semua akan berakhir tanpa merugikan keluarganya. Namun siapa sangka justru arwah Tini sendiri yang datang menuntut balas. Saat menyelamatkan Ibunda Awi pingsan di dapur, sebenarnya Abah Awi juga melihat sosok Tini sehingga dia yakin jika arwah gadis itu memang datang untuk membalas semua penderitaan yang dialaminya. Kalau Ikam sayang Uma lebih baik mengaku. Nah, mungkin cara ini bisa menyelamatkan Uma dari gangguan Tini. Awi mengangguk lemas. Detik itu juga ia berlalu berdiri, lalu berjalan untuk melapor ke kantor kepolisian yang letaknya tidak jauh dari rumah sakit. Abah Awi memandangi punggung anaknya dengan perasaan sakit, tapi Awi memang harus mempertanggungjawabkan semua kesalahannya. Di kantor polisi suasana tampak tenang, dengan hanya beberapa petugas yang sibuk dengan pekerjaan mereka. Ketika Awi masuk, suasana langsung berubah tegang. Petugas polisi yang bertugas, Pak Rio, mengangkat kepalanya dan melihat Awi penuh rasa ingin tahu. Ada apa ini? Tanya Pak Rio serius. Awi lalu duduk di kursi yang disediakan. Ia berbicara dengan terbata-bata mengenai perbuatan yang dia lakukan.
Paryo mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap detil yang diungkapkan Awi. Ia mengangguk dan memberikan isyarat kepada rekan-rekannya untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kamu akan tetap di sini untuk sementara, kata Paryo kepada Awi. Setelah proses interogasi, Awi pun ditempatkan di ruangan tahanan. Sementara suasana di dalam ruangan tahanan itu dingin dan suram. Awi menundukkan kepala, matanya kosong penuh penyesalan. Pihak kepolisian datang ke kampung Awi, sehingga warga geger semakin terkejut ketika tahu Awi telah mengakui perbuatannya. Membunuh ini karena sakit hati, tidak pernah dihiraukan gadis cantik itu. Ibunda Uci menangis bahagia mengetahui anaknya bukan pembunuh, tetapi juga sakit hati karena Uci sudah meninggal dunia sebelum bisa membuktikan dirinya tidak bersalah. Paman Harun sendiri tidak berani lagi memandang keluarga Uci. Dia merasa bersalah karena sudah mengirimkan parang maya pada pemuda itu secara membabi buta. Sementara Ibunda Awi perlahan mulai pulih. Dia dan suaminya menyesal karena telah menutupi kejahatan yang dilakukan Awi terhadap Tini. Dan Awi sendiri masih menjalani proses hukuman sampai sekarang. Dan cerita pun selesai. Oke, untuk teman-teman, terima kasih yang sudah mampir di channel ini dan mendengarkan kisah ini sampai akhir.